Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi sakhkhara al-kawakib wa ajra al-aflak liyudilla ash-shahr wa yudbira al-akhar wa ja'ala ash-shamsa diya'a wal qamara nura wa kullu dhalika lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dhalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala
wa as'aluhu an yu'ammira qulubana bi mahabbati wa an yuwaffiqana li ibadati wa ta'ati wa natubu ilayhi nastaghfiru wa nas'alu taufiqa li kulli ma yuhibbu wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la kufa wa la nidda lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa habibuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saya ibadallah rahimakumullah, hadana Allah wa iyyakum, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Jamaah tamu Allah yang dimuliakan Allah, sungguh beruntung saat ini termasuk manusia yang terpilih oleh Allah sampai kepada kita seruan iman syariat Islam yang terakhir dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita beruntung memasuki bulan yang paling mulia di sisi Allah, yaitu salah satu bulan di antara yang 4 yang ditetapkan Syahrul Muharram, Rajab. Kemudian kita sangat berbahagia saat ini menjadi tamu Allah, mendapat undangan Allah masuk di rumah yang sangat mulia Allah pada hari yang paling mulia, yaitu Jumat. Kesadaran bahwa hari ini hari mulia dan kita yakini hari ini hari mulia merupakan bagian daripada ciri ketakwaan kita. Siapa orang yang beriman kemudian takdim kepada hari-hari yang dimuliakan Allah, bahkan kepada seluruh yang dianggap mulia oleh Allah, itulah ciri ketakwaan seseorang. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita yakini dan mudah-mudahan seluruh jamaah tidak ada yang merasa sama hari ini dengan hari yang lain. Bahkan kita harus yakin kedudukan hari Jumat unggulnya lebih daripada Idul Fitri dan Idul Adha di sisi Allah. Sehingga ibadah pun di hari ini insya Allah akan dinilai 70 kali lipat kalau di bulan lain hanya 10 kali. Innal hasanah bi asyri amsalihah. Khusus di bulan-bulan terhormat yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan satu terpisah yaitu Rajab dilipat gandakan 70 kali. Karena itu hormatilah bulan ini, kata Rasulullah, Azimu hadhihi syuhur bi kasrati siyam wan nadam ala ma fata wal atham wa dhkuru khaliqal anam tadkhulul jannata bisalam. Kalian harus pandai menghormati bulan-bulan terhormat, yaitu dengan memperbanyak saum, tetapi tidak anjurkan saum 9 penuh. Yang tidak biasa saum sunat pun di bulan-bulan terhormat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini perbanyak saum. Yang kedua, wan nadam ala ma fata min al-atham. Kita segera bertobat, mumpung Allah di bulan Rajab khusus membukakan pintu ampun. Kemudian dan ketiga, perbanyak zikrullah. Insya Allah dengan ketiga kegiatan ini kalian mendapat jaminan masuk surga. Ketetapan hormatnya bulan Rajab ini bukan karena Isra Mi'raj. Justru sebelum Nabi lahir sudah ditetapkan seperti dalam ayat yang saya bacakan pada khutbah ini, surat At-Taubah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah, Inna 'iddatash syuhur, bilangan bulan menurut Allah,
Ifna asal syahran, ada 12 bulan fi kitabillah yang telah ditetapkan dalam buku Lauh Mahfuz. Sejak kapan itu? Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak tercipta langit dan bumi. Kemudian dari 12 ini Allah menyatakan minha arba'atul hurum. Di antaranya 4 bulan dinyatakan bulan terhormat. Karena itu inilah dinul qayyim kata Allah. Ketetapan memilih 4 bulan terhormat, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram bergandengan 3 bulan. Kemudian misah 1 bulan Rajab, itulah ketentuan agama. Dinas dalam Al-Quran, kalau tidak percaya bisa menurut. Sengaja Allah membuat demikian, menguji keimanan kita. Lalu karena ini bulan terhormat, langsung Allah memberikan petunjuk. Pada ujung ayat ini Allah menyatakan, fala tadlimu fi anfusakum. Maka kalian di bulan-bulan terhormat ini jangan sekali-kali kamu berbuat dosa. Jangan kamu berbuat dolim terhadap dirimu sendiri, apalagi dolim kepada orang lain. Artinya kita harus berusaha menjaga diri jangan sampai terlibat berbuat maksiat. Di balik larangan ini ternyata secara hukum usul fikih menyatakan kalau ada nas yang nonjol itu larangan, maka kita harus cerdas. Di balik yang terlarang ada yang dimaksud oleh Allah, kita harus mengerjakan sebaliknya dari yang terlarang. Dilarang zalim berarti kita harus adil. Dilarang berbuat maksiat berarti di bulan ini harus banyak melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, terutama meningkatkan ibadah yang wajib lalu disempurnakan dengan yang sunnah. Sebagaimana kalau yang datang dalam Al-Quran atau dalam sunnah atau hadis itu nasnya berbentuk perintah pada sesuatu, maka kita harus cerdas. Di balik yang diperintahkan ada larangan. Contohnya kita dilarang jangan zikir, maka kita jangan zikir berarti kita harus bermurah hati. Kita disuruh berbuat adil, maka kita jangan berbuat zalim dan seterusnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, dalam bulan Rajab ini kita semua juga tahu, setelah Nabi Muhammad mendapat tugas risalah hampir 11 tahun di Mekah, setahun menjelang hijrah, beliau diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tatkala beliau pengen meningkatkan dakwah. Maka di tahun itu Rasulullah kehilangan 2 orang yang sangat mendukung dalam perjuangan dakwah, yaitu Abu Thalib meninggal dunia, Siti Khadijah pada tahun kedua wafat. Dengan kehilangan 2 orang ini tentunya Rasulullah menjadi manusia biasa bersedih hati. Dan terutama setelah wafat Abu Thalib, yang wafatnya menurut keterangan belum sempat mengucapkan kalimat syahadat, ada 2 kesedihan yang menimpa Rasulullah. Pertama sedih, pamannya tak sempat mengucapkan kalimat tauhid padahal dia sangat sayang kepadanya. Sehingga Allah menghibur beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad engkau tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kau cintai. Hidayah ke taufik itu adalah milik Allah. Maka siapapun yang telah tahu benar, belum tentu dia bisa benar kalau belum ada hidayah ke taufik dari Allah. Itulah sebabnya yang menyebabkan Indonesia ini semakin banyak orang pintar. Kenapa? Terlalu banyak kekeliruan. Inilah sebenarnya hidayah taufik dari Allah SWT. Sedihnya Abu Thalib, sedihnya Rasulullah kata Abu Thalib tanpa iman, karena Nabi tahu orang yang mati tanpa iman pasti kekal dalam neraka. Naudzubillah. Sepeninggal itulah paman-paman yang lain yang reaksional, yang antipati semakin berani kepada Rasulullah. Waktu ada Abu Thalib lumayan gerakan mereka bisa diredam, kebungisan mereka bisa tertahan dengan adanya Abu Thalib. Maka Rasulullah berusaha untuk mencari tempat perlindungan, berangkat ke Taif. Tapi lain yang diharapkan, lain pula yang dia terima. Kita tahu sejarah bagaimana perlakuan orang-orang musyrik terhadap Nabi waktu itu. Dilempari, yang melempari anak-anak kecil. Kemudian sampai beliau berlumuran darah, sebuah giginya patah. Waktu itu malaikat Jibril menawarkannya sama Muhammad, kalau begini kurang ajar dong, silakan kamu berdoa, saya bantu. Kita lempar dengan gunung, dan kalian datang rahmatan alamin, lapang dada luar biasa. Beliau hanya mengatakan jangan dibeli. Beliau berdoa,
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan saja mereka itu hidayah. Sungguhnya mereka itu karena belum tahu Islam ini agama terbaik. Bahkan dalam redaksi lain beliau menyatakan Allah maghfir kaum, ya Allah maafkan kaum. Beliau pulang ke Mekah. Istri tiada, dengan siapa belum. Tapi Allah memberikan pertolongan dengan cara lain. Saat itu tiba-tiba ada seorang ibu yang begitu iba pada namanya Ummu Hani. Maka di suatu malam tanggal 27 Rajab sedang tidur nyenyak di rumah Ibu Hani, tiba-tiba dibangun oleh Jibril untuk segera berangkat menuju Ka'bah, lalu dimandikan. Beliau dioperasi secara besar kota, dihilangkan semua sifat yang tidak baik dalam jiwanya, diisi dengan ilmu dan yakin. Malam itu yang terkenal malam diisrokan dan dimi'rajkan ke langit untuk menerima perintah sholat jalan waktu. Sebelum berangkat ternyata malaikat Jibril telah menyediakan sebuah kendaraan yang namanya buruk. Tapi ingat, buruk jangan seperti yang diilustrasikan Yahudi pernah menyebar di kalangan muslim Indonesia gambar buruk, yaitu seekor kuda yang berwajah paras, perempuan cantik kemudian bersayap. Itu ilustrasi Yahudi. Seyogianya dihilangkan oleh kita. Karena buruk itu sebagaimana dalam hadis bukan seperti itu. Dia adalah kendaraan surga. Besarnya adalah di bawah kuda, tetapi di atas jabal kabir. Dia adalah kendaraan yang sangat kencang. Dia bisa lari seujung pandang, dia melangkah. Maka perjalanan beliau yang diberangkatkan bersama Haram Masjidil Aqsa menggunakan buruk itu menandakan bahwa beliau tidak berangkat menyerahnya saja. Sebagai bukti yang kuat beliau diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu adalah birruhi wal jasad. Kemudian ada hikmah yang harus kita petik dari situ. Pertama, kenapa hikmahnya pada tahun itu secara bersamaan Khadijah dan Putri Bapak? Inilah ujian dari Allah supaya Muhammad tahu bahwa tugas beliau yang berat ini kemenangannya tidak tergantung kepada dua orang ini. Justru kemenanganmu akan semata-mata karena pertolongan Allah. Jadi untuk meningkatkan ketauhidan dan tawakal kepada Allah. Karena tidak mustahil andai kata setelah Khadijah masih hidup, Abu Thalib masih ada, kemudian sukses, mungkin orang yang sinis akan mengatakan Muhammad sukses tapi siapa dulu dong istrinya, siapa dulu dong pamannya. Tapi tidak demikian. Semuanya adalah karena pertolongan Allah. Tanpa Abu Thalib, tanpa Khadijah pun Rasulullah pasti sukses dengan izin Allah. Kemudian tatkala beliau pula menghadapi tantangan demi tantangan, bahkan dirinya diancam akan dibunuh, melihat kaumnya yang telah beriman mulai diintimidasi dan disiksa oleh kaum kafirin, kaum musyrikin, maka Nabi bingung apa yang harus kita lakukan. Di saat itulah Allah menghibur Muhammad, tidak usah bingung-bingung, kau hanya sekadar utusan, semuanya adalah aku yang menentukan. Jangan silau menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun itu. Coba lihat kekuasaanku. Maka beliau diundang oleh Allah untuk melakukan perjalanan. Menghadaplah seolah-olah kepadaku. Kau harus yakin bahwa di tanganku segala urusan. Makanya Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linurahu min ayatina innahu samiul basir. Tatkala beliau dalam keadaan sedih dan gelisah itu, Allah menyuruh jangan biarkan kesedihan lama-lama menimpa diri, karena manusia itu lemah. Banyak orang yang tidak tahan terlalu menyimpan derita dalam batin, suka menimbulkan keputusasaan. Tidak sedikit orang yang nekat sampai bunuh diri, bahkan dibiarkan derita dalam batin, terjadi depresi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita orang beriman, ada Allah yang mengatur hidup ini. Segala kesedihan dan kesusahan tak usah kau bebankan pada dirimu sendiri, karena kau diuji oleh Allah. Allah yang menguji tidak akan menguji di luar batas kemampuanmu. Dan sekali-kali kalau sedih dan susah, tidak usah dibicarakan kepada semua orang. Kenapa? Yang lain juga sama sedang diuji. Yang lain juga sama seperti kamu, ada susahnya, ada dunia. Sebaiknya kesedihan dan susah curhatnya kepada yang tidak pernah bingung dan tidak pernah susah, kepada Zat yang Maha Kuasa yang tidak akan pernah melalaikan permohonan seseorang. Ingatlah, setiap yang berdoa pasti dikabulkan.
Siapa yang syukur pasti namanya akan ditambah. Dialah adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran buat kita. Dimana kita juga hidup ini mengalami pasang surut. Kadang-kadang kita bingung, mungkin menimbulkan keputusasaan seorang mukmin. Jangan berputus asa. Ada Allah yang mengatur ini. Kalau kita ada derita, ingat kita sedang diuji. Kemana akan kita lari? Apakah kita akan putus asa atau lari kepada yang lain? Yang benar adalah segera menghadap Allah. Makanya untuk setiap mukmin telah diberikan supaya jalan hidupnya lancar, supaya dia sukses. As-sholatu min rajul mu'minin. Buat kita munajat kepada Allah dengan cara sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolongan kepada Allah untuk menyelesaikan segala persoalan kamu dengan kesabaran dan dengan sholat. Inilah satu hikmah yang patut kita petik dari renungan Rajab yang sekarang ini. Kita yakin mulianya Rajab bukan karena Isra Mi'raj, diletakkan sebelum Nabi diisrakan, diletakkan sebelum Nabi lahir. Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang selalu harus menjadi perhatian kita, dan banyak keteladanan yang wajib kita petik dari situ. Salah satunya seperti yang kita ungkapkan, dan yang paling penting tentunya adalah sengaja Allah mengundang Rasulullah SAW. Walaupun sebelumnya ibadah sholat ini telah dilakukan, karena sholat ini telah diperintahkan pada semua Rasul sejak Nabi Adam AS. Cuma Rasul-Rasul terdahulu pada umumnya hanya melakukan sholat malam. Bahkan sebelum Nabi diisrakan pun beliau sudah diperintahkan sholat malam, yaitu dengan ayat Ya ayyuhal muzammil qum bil-lail. Dan sekarang pada tahun sebelum hijrah ditetapkanlah kewajiban bagi umat Islam pengikut Nabi Muhammad SAW sehari semalam wajib berjamaah sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam. Barakallahu fiikum wa taqabbalallahu minna wa minkum ila wa muslimin. Aku qul hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, sisi lain yang patut kita cermati adalah, kalau tadi saya cermati dari tahun itu disebut Amul Husni, terjadi peristiwa di Isra dan Mi'raj. Kemudian sisi lain adalah kenapa Allah menyebut di Isra dan Mi'raj itu langsung minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Tidak menyebut min Makkah ila Baitul Maqdis. Tidak terjolkan masjid. Ini adalah suatu pelajaran bahwa Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra ini disuruh napak tilas menelusuri hubungan kedua masjid, di mana dua masjid ini adalah merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Bapak manusia. Yaitu yang pertama kali Nabi Adam AS meletakkan batu pertama, membuat Masjidil Haram Ka'bah di situ yang sekarang sering kita kunjungi tiap haji dan umrah. 50 tahun kemudian Nabi Adam membangun Masjidil Aqsa, lalu direnovasi oleh Nabi Ibrahim AS. Ada apa masjid ini? Ini menunjukkan bahwa agama yang datang dari Allah sebenarnya cuma satu, yang intinya adalah tauhid. Seluruh nabi hanya ditugaskan Allah ta'budu illallah. Semua rasul ditugaskan supaya menetap manusia tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu mereka mengungkapkan dalam pernyataan dengan kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarika. Maka kalimat thayyibah itu sering disebut pikir para nabi karena telah dipopulerkan sejak Nabi Adam AS. Nabi Ibrahim pernah mempopulerkan itu. Nabi Musa, bahkan Nabi Isa AS sama dengan Nabi Muhammad. Waktu wukuf di Arafah, inilah yang menjadi inti zikir, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang sekarang oleh Nabi dianjurkan setiap pengikut beliau harus membaca ini paling tidak dalam sehari 100 kali. Kemudian dari pernyataan ini maka lahirlah ibadah yang paling pokok, yaitu sholat.
Jadi di sini kalimat tauhid bahwa yang disembah adalah Allah dan cara menyembah kepada Allah yang paling pokok adalah sholat. Semua Rasul melakukan sholat, yaitu ibadah dengan hati, dengan lisan dan seluruh anggota badan. Ibadah yang ada kewajiban memuji Allah dengan lisan, ada juga gerakan-gerakan dilakukan seperti ruku dan sujud. Maka tempat ibadah namanya masjid. Masjid itu sebenarnya asalnya dari kata masdar, tempat sujud. Dengan demikian, maka Nabi dengan mudah dapat menyimpulkan apabila di muka bumi ini ada agama yang mengaku agama dari Allah tapi tidak mengajarkan la ilaha illallah. Kemudian dia mengaku agama dari Allah tetapi cara ibadahnya tidak ada sholat seperti yang dilakukan oleh para nabi. Itu bukan dari Allah, agama palsu. Maka pada saat Isra, Nabi Muhammad SAW sampai di Baitul Maqdis, malaikat Jibril disuruh berhenti sejenak, lalu dilakukan sholat 2 rakaat. Beliau jadi imam dan yang menjadi makmumnya seluruh nabi yang telah tiada dibangunkan, disuruh ikut berjamaah untuk membuktikan bahwa cara menyembah Allah yang paling pokok adalah sholat. Karena itu Rasulullah dengan tegas menyatakan as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Bahkan sholat ini identik dengan iman. Ada sholat, ada iman. Tiada sholat, tiada iman. Bahkan ibadah apapun hanya akan diterima kalau ada sholat. Maka kita harus hati-hati. Sebenarnya kalau orang sudah berani meninggalkan sholat, dia sudah bukan mukmin lagi seperti Nabi mengatakan, "Faman taraka faqad kafar." Sungguh orang yang tidak pernah sholat ini sebenarnya dia telah menjadi orang kafir. Setan terkutuk itu akibat dia membangkang, tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk menghormati Nabi Adam waktu di surga. Begitulah nasib manusia yang sekarang diseru dengan azan, tetapi dia tidak pernah mau menggubris seruan azan. Dia tidak mau sholat. Jangan dianggap dia ada imannya. Sebenarnya imannya telah gugur. Orang seperti itu kalau meninggal dunia haram disolatkan. Orang seperti itu tidak berhak untuk menjadi wali kalau menjadi pernikahan. Tidak sah untuk menjadi saksi. Ini benar-benar harus kita pahami bahwa sholat adalah merupakan ibadah yang betul-betul menentukan keimanan. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Awwal ma yuhasabu 'abdu yawmal qiyamah shalah." Ibadah yang pertama kali akan dihisab dari kiamat adalah sholat. Fa in kana atammaha kataba lahu tamah. Apabila sholatnya sempurna, dia dinyatakan sempurnalah agamanya. Wa ilam yakun atammaha. Apabila dia tidak menyempurnakan sholatnya, qala Allah azza wa jalla lil malaikati. Waktu dihisab Allah berfirman kepada malaikatnya, "Hei malaikat, unzuru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'in." Barangkali kalau sholat fardunya masih kurang, lihat apakah dia punya sholat sunat? Fatakmiluna biha, maka sempurnakanlah fardu yang kurang itu dengan sholat sunat. Begitu pula zakat. Jadi fungsi sholat sunat yang kita lakukan, apakah qobliyah yang kita lakukan sebelum khutbah dimulai oleh khatib, sebelum zuhur sudah zuhur, sebelum asar, kemudian pada maghrib, pada isya, kemudian sebelum subuh, sholat witir, sholat duha dan sebagainya. Ini gunanya adalah untuk melengkapi. Kita harus sadar, sholat fardu yang kita kerjakan belum tentu 100% khusyuknya, belum tentu 100% terimanya. Maka untuk menutupi kekurangan itu, kita lakukan sholat sunat. Bahkan kalau kita sekarang sadar di bulan Rajab bahwa pada bulan-bulan yang lalu kita banyak melalaikan sholat, kita banyak meninggalkan sholat, kita susah menghitungnya, bagaimana cara menutupinya. Perbanyak saja sholat sunat, baik rawatib ataupun sholat sunat mutlak, kita lakukan sebanyak-banyak. Kalau tadi dinyatakan kalau sholat diterima berarti amal yang lain jangan beres. Kenapa demikian? Dalam hadis sholat Tabrani dinyatakan awal ma'asyadil abdi amal qiyamah as-sholat fa in sholat sayru amali wa in fasadat sayru amali. Yang pertama kali dihisab nanti hari kiamat bukan haji, bukan saum, bukan guna zakat, tapi ibadah sholat. Apabila sholat seorang beres, lurus sholatnya, maka amal yang lain tak perlu dihitung lagi, dia lulus masuk surga. Tetapi wa in fasadat sayru amali. Kalau sholat rusak, maka amal yang lain pun tidak akan segera langsung diberikan pahalanya. Pertanyaannya, kenapa kalau sholat beres dia langsung dianggap beres? Karena sholat itu dianggap beres diterima oleh Allah
kalau sholat ini betul-betul memenuhi syarat rukunnya, sholatnya sudah sah. Sholat yang terima adalah sholat yang khusyuk. Sholat yang terima adalah sholat yang ikhlas, dengan rasa rendah hati di hadapan Allah, hilang rasa sombong. Kemudian sholat terima itu pakaian dan makanannya halal, karena makanan yang haram, satu suap saja makanan haram masuk dalam perut, 40 hari sholat tidak terima. Maka kalau sholat terima berarti makanannya dan kasarnya halal. Kemudian yang keenam, sholat akan diterima kalau urusan dengan orang lain sudah beres. Karena dalam hadis Rasul menyatakan salah satu natur fasolatu faqarusin cibron. Ada 3 golongan manusia yang sholatnya tidak naik dari atas kepala lalu setengah. Padahal rezekinya sudah halal, padahal dia sudah sempurna sholatnya, padahal dia khusyuk, padahal dia ikhlas, padahal dia berjamaah. Tetapi kenapa malaikat enggan mengangkat? Ternyata orang ini masih sengketa dan orang lain. Kebetulan dia menjadi imam. Rajulun amma qauman wa hum la yukarihun. Tetapi dia waktu jadi imam, jamaah tidak suka kepadanya karena kelakuannya suka menyakiti jamaah misalnya. Yang kedua, wa ma'atun bakat wa yusa'in 'alaiha. Sholatnya perempuan yang oleh suaminya dibenci karena kurang taat atau kurang baiknya kelakuannya. Walaupun sholatnya baik, kalau suaminya tidak suka, maka sholatnya akan ditangguhkan sampai suaminya memaafkan. Yang ketiga, yang tidak diterima sholatnya adalah warajulani mutasalimani. 2 orang yang sedang bermusuhan, belum damai, selama itu juga sholatnya akan ditangguhkan. Jadi kalau sholat diterima, berarti dia sholatnya sudah betul-betul dengan memenuhi 2 kata. Yang pertama, Allahu Akbar, hilang semua kesombongan dari dunia, dia betul-betul Allah. Lalu ditutup dengan kata Assalamualaikum, dia menjadi seorang muslim yang selalu peduli dengan sesama sekelilingnya, selalu ingin dengan sekelilingnya dia damai, ingin sama-sama selamat dan sejahtera. Maka 2 kata di awal dan akhir merupakan sholat harus menjadi perhatian kita. Kalau betul sholat kita yang terima, alhamdulillah, copot semua kesombongan diri kita di hadapan Allah. Kita bukan apa-apa sebagai yang sangat lemah, yang sangat tergantung pada Allah. Lalu hidup kita bisa sendiri. Mari kita ciptakan kebersamaan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan bersama. Jangan suka main sendiri, damai dengan seluruh sesama manusia. Inilah tugas kita. Dan terakhir, sholat betul diterima kalau sholat kita selalu tepat waktu dan kita kerjakan dengan sholat berjamaah. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mampu menegakkan sholat dengan berjamaah. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minin wal mu'minat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Semoga Allah memberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban yang akan datang, dan semoga usia kita sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna la ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu ghafurur rahim.